warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat malam ya, kita berjumpa lagi dalam program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang, edisi Senin 14 Juni 2021. Nah, selama 1 jam kita akan ngobrol nih bareng narasumber kita malam hari ini di dunia persilatan di Minangkabau itu bagaimana, sahabat budaya. Dan tentunya acara ini sahabat budaya bisa tonton langsung di channel YouTube-nya Perempat RRI Padang, dan juga nanti bisa bertanya di line telepon 0751 812 414 atau di 08 11 660 9240 atau ke via WhatsApp Perempat juga bisa, sahabat budaya. Oke deh, aku malam hari ini tidak sendirian. Kita sapa dulu narasumber kita sudah terhubung di ujung telepon. Ada Sri Devi Insani Cahaya Putri, ini seorang pesilat wanita Minangkabau, sahabat budaya. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Sri. Halo, selamat malam. Iya, bagaimana kabar Sri ini malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau boleh tahu nih, posisi Sri di mana? Di Padang kah atau di luar kota Padang nih? Di Padang. Padang, oke deh. Nah, ini Sri, ini kan kita membahas mengenai silat. Nah, silat di Minangkabau itu bagaimana ya? Kalau boleh tahu, Sri ini bergabung di perguruan silat mana sih? Perguruan Silat Minang Sarumpun. Minang Sarumpun. Ya, Iya, ini kalau Minang Sarumpun itu alamatnya di mana? di Korong Sungai Pinang, Nagari Nagari Kastang, Kecamatan Batanganai. Oke, perbatasan ya, perbatasan Padang Ya, dengan Pariaman ya. ya. Oke, ada bisik-bisikan tetangga ya di belakangnya. Oke deh. Nah, Sri, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih bergabung di perguruan Minang Sarumpun? Kalau boleh tahu, Sri. Halo? Halo, Iya, sejak kapan sih Sri bergabung di perguruan Minang Sarumpun ya? kurang lebih 1 tahun, Kak. 1 tahun. Ya, Oke, berarti baru ya pemula. Nah, kalau boleh tahu nih, Sri kan katanya 1 tahun nih barusan. Apa sih motivasinya? Kenapa nih biasanya nih wanita ya jarang nih ya mengikuti silat, karena silat itu ya harus memiliki gerakan yang tegas, otomatis ya kita yang feminim jadi sedikit tomboy. Nah, apa sih motivasi Sri memilih silat sebagai apa ya, sebagai olahraga atau bela diri bagi Sri? Oke. Halo, Sri. Motivasinya apa? Mungkin karena mungkin bisa motivasi sama teman atau karena pengen kan silat ini bisa jadi bela diri, apalagi wanita ya, untuk pelindung diri. Nah, kalau Sri apa nih motivasinya? untuk menjaga diri aja, Kak. Oke, jadi pelindungan diri ya. Mm-mm. Oke deh. Masih ada bisik-bisikan tetangga nih ya. Grogi istri ya malam hari ini. Iya, jangan grogi Sri, santai aja. Kita ngobrol asik kok malam hari ini ya. Oke, nah Sri, ini sudah 1 tahun Sri apa ya, mempelajari silat di Minangkabau. Karena ada setiap daerah tuh beda-beda silatnya atau gerakan silatnya. Nah ini kan Sri, kita kan seorang wanita nih. Eh, apa sih bedanya gerakan laki-laki dengan gerakan wanita ketika memperagakan silatnya? Apakah ada perbedaan atau sama saja atau bagaimana? Ada perbedaannya, Kak. Apa itu perbedaannya? Langkah langkah bawaannya. Oke, langkah bawaan itu maksudnya apa? Apakah langkah dasarnya atau bagaimana? Oke. Dari Heeh. dari langkah tiga, Kak. Langkah tiga. Langkah tiga itu maksudnya langkah kita yang 3 langkah atau memang kayak
ada langkah apanya nih? Karena kita teman-teman atau sahabat budaya kan belum tahu nih dunia silat itu bagaimana. Nah, boleh jelasin lagi nih apa saja langkah-langkah yang dimaksud Sri tadi yang barusan? Halo. Halo. Oh, iya. Ini sepertinya rame ya Sri di sana. Ya Kak. Iya. Oke deh, boleh lanjut jawabannya Sri. Oke deh. Sepertinya Sri ada apa ya bisikan. Nah oke deh diganti deh pertanyaan untuk Sri. Sri berapa lama sih belajar kan satu tahun nih belajar persilatan. Nah yang diajarin sama gurunya itu gerakan apa dulu? Apakah pasti gerakan dasar ya? Nah gerakan dasar itu apa yang Sri pelajari di perguruan Minang Sarumpun? Langkah dasar Kak. Langkah dasar, kemudian apa aja? Ada lagi gitu? Oke. Baik. Langkah dasar doang nih ya yang awalnya Sri pelajari ya. Iya Kak. Mm-mm. Nah, Sri selama bergabung di perguruan Minang Sarumpun itu apa sih yang Sri dapetin? Halo? Halo. Iya, bengong ya? Jangan bengong, fokus ya, Sri ya. Kita nih lagi live nih, kita live di channel YouTube-nya Pro 4 R Padang. Juga live juga di 92,4 MHz dan juga bisa nih didengerin di RRI Playgo di Indonesia gitu. Nah, lanjut nih balik lagi di pertanyaannya. Apa sih yang dirasakan setelah bergabung di perguruan silat Minang Sarumpun? Oke. Boleh Sri? Mungkin dengan bergabungnya di Pesaran Minang Serumpun bisa Mm-mm. menambah teman Kak dan pengetahuan tentang Baik. silat. Oke. Berarti dengan bergabung di perguruan itu kita sudah banyak teman juga ya, banyak Ya, bisa bersosialisasi ya. ya. Nah, oke deh. Nah, Sri, ada enaknya nggak gabung di, maksud tuh belajar silat karena kan wanita ya sedikit ada bahayanya kata orang ada bahayanya untuk mempelajari silat apalagi bagian kesehatan ya untuk wanita. Nah, Sri awal-awal mulanya belajar gerakan silat itu apakah ya biasa aja atau sakit gitu? Nah, bagaimana menurut Sri awal mula belajar silat itu bagaimana rasanya? Em, Awalnya sakit dikit Kak. Iya, karena Tapi, tegas ya gerakan silatnya tuh ya. ya, Mm-mm. Terus suka dan dukanya deh ceritain ketika bergabung di perguruan Minang Sarumpun. Boleh sharing ke kita. Wah, rame ya. Ada spoternya Sri ya di belakangnya sahabat budaya. Ada bisik-bisik tetangga gitu. sini lagi ngumpul bareng Kak. Bareng ya sama teman-teman ya. Mau latihan juga Oh, mau latihan. Biasa nih latihan nih jam-jam berapa aja sih Sri? Hari-hari apa aja? jam 9. Oh, jam 9 malam ya. Itu Ya, berapa hari dalam satu minggu latihannya tuh berapa hari gitu? 3 kali seminggu. Oh, 3 kali seminggu. Baik. Itu biasanya dalam perguruan Minang Sarumpun itu apakah ada, ini kan biasa kan dalam satu grup atau dalam satu kelompok silat itu pasti ada orang dewasanya, anak-anaknya. Nah, itu gimana? Kalau seandainya kan Sri nih sudah ya sedikitnya sudah berpengalaman ya sedikit selama satu tahun nih sudah belajar di pesilat.
silat, dunia silat. Nah, ada nggak sih gerakan silat yang paling susah Sri belajar gitu, pelajari? Ah, paling suka Kak. Yang paling sulit? Apa? Ada Ada apa itu? seperti bawaan langkah yang Mm-mm. agak rumit. Ah, Oke, agak rumit ya. ya. Iya. Ya karena kalau kakak sih, menurut kakak kalau silat itu rumit semua gerakannya. Ya, karena harus memiliki ketegasan, harus kuat ya, apalagi mental, tenaga harus kuat nih. Apalagi seorang wanita ya. Oke deh. Nanti sahabat muda bisa bertanya di line telepon 0751 812 414 atau ke via WhatsApp di 0811 6609 240 atau ke via WhatsApp juga bisa sahabat budaya ya. Kita ngobrol asik nih seputar dunia persilatan di Minangkabau. Nah, Sri, kakak mau nanya nih. Ya Kak. Biasanya kan silat ini ada aliran-aliran silatnya. Nah, itu apa saja sih aliran silat yang Sri ketahui? Kalau di sini silat Mm-mm. peninjauan Kak. Silat paninjauan. Ya, Nah, itu apa bedanya dengan aliran silat yang lainnya? langkahnya beda Kak. Oh, langkahnya beda, gerakannya berarti ya. Ya, Oke deh. Nah, selain berarti kalau di perguruan Minang Sarumpun itu menggunakan aliran silat paninjauan. ya. Iya. Nah, itu apakah ada misalnya pengen ada lagi nih aliran yang lain pengen dipelajari selain aliran silat paninjauan? Hah? Enggak Kak. Oh, enggak. Langsung bilang enggak ya. Karena kan banyak ya aliran-alirannya. Ada, nah ini kan ada nih disebutin silat harimau. Itu silat harimau, berarti gerakannya ya mengikuti bagaimana gerakan hewan harimau ya, Sri ya. Nah, Hmm, di sini nggak ada silat harimau Kak. Oke, boleh ceritain apa sih perbedaan yang mungkin yang paling bisa kita tahu nih silat paninjauan ini keunikannya. Nah, apa sih keunikan dari silat paninjauan itu daripada aliran silat yang lainnya? Apa Kak? Apa sih keunikan dari aliran silat paninjauan itu, Sri? Kalau kalau narasumber yang lain bisa Kak. Oh boleh, teman-temannya boleh Oh, jawab. ya. Mungkin seniornya kali ya. Oke, silahkan seniornya Sri jawab. Halo, 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 assalamualaikum. waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Kalau boleh Dengan Pak tahu. Hendri, Dengan Bapak Hendri. Pak Henry, Nova Ya, Oh ya, oke deh. Nah, boleh nih Pak, tadi pertanyaannya, apa sih kan ini di perguruan Minang Sarumpun ini kan mengambil aliran silat paninjauan. Nah, apa sih bedanya dengan aliran yang lain atau keunikannya, Pak? ya sebenarnya silat ini dalam apanya kriterianya sama ya. Ini sama siapa nih? Dengan Riri, dengan Ibu Riri. Dengan Bu Riri ya. Mm-mm. Sebenarnya dalam ilmu persilatan ini sama, wujudnya sama kan. Cuman Oke. dalam gerak-gerakan silatnya juga sama kan. Mm-mm. Cuman dalam peninjauan ini kita cuman mengiringi langkah dari lawan kita bersilat kan. Baik. Kita akan cuman nggak apa namanya nggak Mm-mm. langsung memukul pada titik yang ada kan. Baik. Oke, jadi Nah, semuanya sama tapi mungkin ada perbedaan sedikitnya ya Pak ya. iya
sedikit. Iya. Nah, silat dari Minangkabau ini Mm-mm. sama semuanya kan. Sama tujuannya ya bela diri ya Pak ya. Iya, berdiri. Iya. Oke deh. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, perguruan Minang Sarumpun itu sudah berapa lama sih berdirinya, Pak? Sekitar 8 bulanan lah. Oh, 8 Sekitar 8 bulan, bulanan. 9 bulanan lah. 9 bulanan. Berarti masih dibilang baru nih, Pak ya. Cuman di daerah kita ini kalau mengenai persilatan Mm-mm. di tahun 82 ya Pak. Oh, tahun Di tahun 82. 82 sudah ada. Jadi Oke. sekarang rencananya guru-guru yang di sini kan mau mentradisikan kembali silat Minangkabau ya. Iya. Sebab persilatan di Minangkabau udah mulai pudar gitu ya Bu ya. Iya, bener. Guru-guru kita yang tua-tua Mm-mm. mengambil kesimpulan daripada nanti hilang generasi penerusnya nanti kan. Mm-mm. Ini berdiri kembali sudah vakum sekitar 30 tahun lah Bu. Oh, lama kali. Lama juga, Pak ya. Iya, Vakumnya sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahunan lah. Lebih kurang ya, Pak ya. Jadi kurang itu. Oke. Jadi Nah. tetua-tetua di sini Mm-mm. mengambil kesimpulan kenapa nggak Dihidupkan lagi gitu. dihidupkan lagi tradisi Minangkabau asli dari Minangkabau. Iya, baik. Jadi remaja-remaja kita yang sekarang ini Mm-mm. nggak semuanya sama rata Bu. Mulai dari Oke. umur 7 tahun. Oh, Ini kita tidak membatasi umur ya Bu ya. iya benar. 7 tahun ke atas kita di perguruan Minang Sarumpun Mm-mm. mempersilahkan bagi anak-anaknya yang ikut daripada Main-main ya, keluyuran kemana-mana keluyuran gitu. mendingan belajar Iya. silat. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu berapa sih anggota sekarang Pak yang bergabung di perguruan Minang Sarumpun ini? Kalau diperkirakan Mm-mm. sekitaran 77 orang lah. 77 orang. Itu ada balita, anak-anak. Ini bukan berita nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti udah Kalau umur dewasa. balita itu kan bayi 5 tahun. Bukan anak-anak ya. Yang anak dari umur 7 Ya. tahun hingga nggak ada batasnya. Baik. Ya di sini yang ada yang kuliah, Mm-mm. ada yang lagi kerja. Minimal kita kan umur 7 tahun ke atas lah yang Oh, 7 bisa tahun ke atas. yang Baik. bisa Dididik ya. Iya dididik lah. Nanti kalau di bawah Hah? umur Susah. nanti salah gimana ya. Baiklah. Ini Pak, kan ini di perguruan silat Minang Sarumpun di Gasan ya? Gasang. Kenegarian Kasang. Kasang. Kalau nama kampungnya Sungai Pinang Bu. Sungai Pinang. Ya Sungai Oke. Pinang. Kenegarian Kasang. Mm-mm. Berarti Kabupaten perbatasan Padang ya. Pariaman. Perbatasan Padang Pariaman. Iya. Nah, oke. Ini kan di perguruan silat ini mau mempelajari aliran silat paninjauan. Ya. Nah, itu proses untuk memberikan ilmu atau gerakan-gerakan bagi murid-muridnya itu harus berapa lama sih Pak? Karena kan ada batasannya, atau mungkin ada yang 1 bulan sudah paham nih dengan gerakan aliran silat paninjauan, atau butuh berapa lama nih murid-murid untuk mempelajari silat paninjauan itu? Kalau mempelajari silat ini tergantung pada anak yang kita didik ya Bu ya. Oke. Misalnya kalau tekun belajar, Iya. kita apa kan kalau silat tuh sekitar 5 bulan, 6 bulanan lah. Kita latih dia silat kan. Kita juga di sini bukan silat aja Bu, tradisi yang lain seperti randai, Oke, baik. indang, tari persembahan, Berarti tari piring, seni budaya Minang sekali Pak ya. tambur, Heeh. talempong, tasa yang apa tuh Bu? Hmm? Yang gendang tasa tuh. Oh, kita gendang juga tasa, benar. baik. Iya. Jadi lengkap di sana ya. Insyaallah lengkap. Iya. Nah, ini memberikan motivasi ke anak-anak murid nih bagaimana Pak? Karena kan zaman sekarang nih
anak-anak lebih gencarnya bermain games di Iya. smartphone-nya. Nah, bagaimana memberikan mereka motivasi untuk ayo belajar silat di Minangkabau ini. Nah, bagaimana menurut Bapak memberikan motivasi apa gitu? Kita cuma menyarankan kepada anak-anak kan Mm-mm. kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, Bu, Mm-mm. itu smartphone kan begitu begitu meracuni otak anak-anak gitu ya. Iya. Mm-mm. Selepas dia pulang ngaji, Mm-mm. daripada main handphone kan, mendingan Iya. kita Mm. belajar tradisi Minangkabau. Jadi Baik. kita menganjurkan kepada anak-anak Mm. jangan mengisi kekosongan dengan main game misalnya kan, Iya. main handphone. Mendingan kita belajar, kita mengisi kekosongan belajar tradisi dari Minangkabau sendiri agar anak-anak kita ini generasi penerus Mm-mm. jangan lupa dengan tradisi asli Minangkabau. Iya, karena zaman sekarang nih seperti kayak hampir-hampir tidak ya tidak mengetahui. Kalau ditanya apa sih aliran silat-silat di Minangkabau, pasti nggak tahu. Yang taunya ya silat, cuma tahu silat. Iya, Nah, kalau boleh tahu itu aliran silat di Minangkabau itu berapa buah sih, Pak? mungkin kalau dibilang banyak, Bu. Banyak. Oh Oke. ya, ada silat harimau, Mm-mm. silat gaib, Mm-mm. silat peninjauan, silat kumango, Oh, Kemango, baik. ada silat apa juga ada tuh, Bu, silat olahraga Oke. yang kayak pakai pengaman, kayak pakai peti kan, Mm-mm. itu silat juga, Oke. silat tarung. Banyak ya aliran silatnya. Kalau aliran silat di Minangkabau banyak, Banyak, baik. cuman setiap daerah pastilah beda-beda alirannya kan. Alirannya. Nah, ini Pak, ini kan kita lagi masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Pasti banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Salah satunya itu ya pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, ketika saat berlatih itu pasti dong banyak kerumunan, anak-anak murid pada ngumpul. Nah, apa sih perbedaannya yang dirasakan sebelum dan sesudah pandemi ini, Pak? Apakah ada perubahan atau mungkin ya perubahannya paling cuma pakai masker, jaga jarak. Nah, bagaimana apa yang dirasakan teman-teman yang berada di perguruan Minang Sarumpun itu, Pak? Ya waktu pandemi gencar-gencarnya yang berapa bulan yang lewat kan, Mm-mm. nah ini kita kan susah ngatur kan, Bu, Iya. ngatur jaga jarak, cuci tangan, Mm-mm. kurangi interaksi, pakai masker kan. Iya. Jadi kita namanya anak-anak, kita maklum lah. Sedih. Repot ngingatin terus kan. Iya, harus nyinyir kata orang Minang. Jadi perlahan kita beri pengertian bahwa anak-anak kita ini kan kita harus pakai masker, jaga jarak, Iya. jangan bersentuhan. Mm-mm. Jadi kita pun latihannya pun diberi jarak juga, Bu. Biasanya Oke. 3 kali seminggu kan, sekarang kita potong lagi 2 kali seminggu. Mm-mm. Bahkan dalam seminggu itu sekali kan, untuk menghindari kerumunan. Baik. Nah, berarti ya segala sesuatunya pasti ada perubahan, Pak ya, di sebelum dan sesudah pandemi ini. Oke deh, Pak. Dan kita akan masih ngobrol lagi, Pak ya. Kita akan jeda dulu. Dan tentunya sahabat budaya juga nanti bisa bertanya. Tapi nanti dulu ya sahabat budaya. Kita akan jeda dulu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami terus sahabat budaya di 92,4 MHz. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
sahabat budaya, kita balik lagi di program Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang. Dan hari ini, malam hari ini kita masih tetap terhubung ya bersama teman-teman dari perguruan silat Minang Sarumpun. Kita sapa lagi deh ya sahabat budaya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, masih bersama perempat ya Pak ya, Pak Nofri ya. Bapak Henry. Pak Henry, oke, salah lah. Pak Henry ya, Pak ya. Iya. Pak Henry ini dalam perguruan silat Minang Sarumpun ini jabatannya apa ini? Sebagai wakil ketua dari kepengurusan. Oke, wakil ketua pengurusan ya. Berarti sudah ada pengalamannya nih. Nah, kalau Pak Henry, ini kalau belajar silat ini sudah banyak pengalamannya. Nah, apa sih Pak suka dan dukanya untuk mempelajari silat ini? Kalau dibilang suka dan dukanya, kebanyakan sukanya ya. Oh, sukanya daripada baik. dukanya. Oke. Sebab kita kan memperdalam ilmu dari kebudayaan Minangkabau sendiri kan. Seandainya kalau kita ikhlas mempelajari itu kebanyakan sukanya. Sukanya baik. Iya. Tapi kalau kita belajarnya iseng-iseng, cuman pengen mengetahui aja, mungkin banyak dukanya. Banyak dukanya baik. Nah, ini Pak Henry ya. Iya, ini Pak Henry kita akan ke via WhatsApp dulu. Sudah ada yang bertanya. Halo Kak, selamat malam. Saya Rahmat di Jati mau tanya Kak. Untuk belajar silat tradisional ini bagi pemula kira-kira butuh waktu berapa lama ya Kak? Terima kasih. Nah, bagaimana Pak Henry? Harus berapa lama bagi pemula untuk belajar silat ini? Dari pembicaraan kita sebelumnya kan sudah dibilang dari Bu, seandainya kita belajarnya sungguh-sungguh, Iya. keikhlasan, yang penting keikhlasan. Yang utama sekali itu restu daripada ibu bapak kita kan. Iya, itu harus. Iya, kalau udah restu ibu bapak kita, insya Allah nggak butuh lama kita untuk sebagai pemula untuk mempelajari silat. Oke. Itu tergantung lagi kepada niat kita, kesungguhan yang dimintakan untuk belajar. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita pengen ketahui, kita harus sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah gitu. Iya, Kalau setengah-setengah nggak bakalan bisa. Oh, nggak bakalan bisa, baik. Nah, Pak Henry, biasanya nih kalau ada yang pengen bergabung di perguruan itu biasanya apakah ada persyaratan? Misalnya kayak persyaratan ya harus ada yang sudah jago atau yang belum jago. Bagaimana persyaratan untuk bergabung di perguruan silat Minang Sarumpun ini, Pak? Kalau kita di Minang Sarumpun ini, insya Allah persyaratannya restu orang tua aja, Bu. Oh, restu orang tua saja, baik. Iya. Jadi nggak ada apa-apa ya? Nggak ada syarat-syarat yang aneh-aneh gitu. Baik, nggak ada yang syarat aneh-aneh gitu. Yang penting restu orang tua, niatnya bulat gitu. Niat, restu orang tua, kemauan. Kemauan. Itu aja. Iya, karena kalau nggak ada kemauan ya nggak usah belajar deh silat. Ya. Percuma aja Pak ya, membuang waktu gitu. Iya. Nah, tadi Pak Henry juga bilang di perguruan silat Minang Sarumpun ini selain belajar silat juga ada belajar randai, berbagai seni musik tradisional, bermainkan alat-alat musik ya kayak gadang tasa. Nah, kalau di randai itu kan ada sebagian silat dalamnya ya Pak ya. Nah, kalau di dalam randai itu apakah ada gerakan-gerakan silatnya yang memang ya digunakan di dalam di dalam randai aja, atau memang silat yang diajarin ya ada di dalam randai itu, atau bagaimana Pak? Kalau dari kesimpulannya Bu, randai inilah bunga daripada silat. Oke, baik. Pandai anak-anak ini berandai kan. Silat tuh tinggal ngikut aja gitu. Oh, ngikut aja. Tinggal mengalir aja. Jadi kita yang anak-anak baru kan kita
kita pelajari dulu randai kan. Dalam randai itu kan ada namanya bunga-bunga randai, kalau bahasa apanya jurus-jurus randai kan. Oh, jurus-jurus randai, baik. Heeh. Itu ada 12 Oh, 12. Apa aja tuh, bunga Pak? randai. Mm-mm. Nah, jadi kalau udah bisa berandai anak-anak ini, baru kita diberi pelajaran silat. Baik. Nah, ini kalau bagi seorang pemula nih, Pak ya, apa saja sih langkah-langkah atau teknik yang diajarin dulu, gerakan-gerakan apa dulu yang diajarin bagi seorang pemula? Ya itu kita mempelajari itu langkah, Mm-mm. ada namanya dalam silat tuh gele, Oh, gele. maura namanya. Mm-mm. Langkah-langkah itu kan ada yang kita langkah ngunci, langkah membuka, di mana bisa menyerang, Mm-mm. di mana bisa mengunci. Nah, gerakan dasar itu yang kita ajarin dulu. Oke, menyerang, mengunci, Pak ya, Iya. di bagian langkah-langkahnya. Nah, itu pasti susah juga ya. Kalau orang pemula sih pasti kaget. Wah, ini gimana nih gerakan langkah, gerakan mengunci. Nah, ini kan biasanya nih Pak, di ketika penampilan seorang pesilat itu ada yang menggunakan senjata itu biasanya senjata apa saja sih Pak yang digunakan ketika menampilkan gerakan silat? Ya, kebanyakan itu senjata yang kita gunakan itu pisau, Bu. Oh, pisau, baik, Iya, pisau aja. pisau. Mm. Nah, itu kan biasanya harus ada yang persyaratan yang menampilkan silat menggunakan senjata itu yang sudah profesional kah atau yang sudah mereka paham nih gerakannya, atau mungkin kan ada persyaratannya Pak ya, perizinannya istilahnya deh, kalau mau memegang senjata ketika tampil tuh ada persyaratannya. Nah, itu persyaratan untuk menggunakan senjata ketika penampilan silat itu apa sih Pak? Bagaimana? Kalau kita menggunakan senjata tuh nggak ada persyaratan spiritual kayak apa mantra, nggak ada kita. Cuman sebelum kita kepada murid-murid ini kita memberikan senjata sungguhan, kita dilatih dulu anak-anak ini pakai senjata mainan. Oh, mainan, baik. Iya. Nanti kalau sedang latihan nanti salah-salah langkah kan risikonya kan besar, senjata tajam kan. Iya, benar. Jadi kalau mereka udah mahir cara mengelak pisau, nangkap pisau, gimana mematahkan pisau yang ada di lawan, kita kasih itu pisau mainan kayak dari kita bikin dari kayu kan misalnya kan. Kalau udah mahir cara ngelaknya, cara apanya, baru kita kasih pisau yang benerannya. Oke, jadi kalau sudah profesional, sudah mahir baru diizinin Pak ya menggunakan senjata ketika penampilan silat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ketika penampilan teman-teman dari perguruan silat Minang Sarumpun itu kan identik sekali menggunakan pakaian berwarna hitam. Nah, apakah itu memang persyaratannya? Ya harus menggunakan pakaian warna hitam, terus pakai celananya itu yang khas ya kalau nggak salah nih. Nah, atau bagaimana nih Pak? Boleh sharing ke teman-teman sahabat budaya? Kalau secara secara besar, garis besarnya kalau pesilat tuh memang pakainya hitam. Oh, hitam. Apa sebab kita kan di arena, kita bukan arena di atas matras, bukan di tempat yang bersih kayak gitu. Kita kan latihannya kan di lapangan, itu pasti berdebu. Lagian memang kalau ciri khas pesilat orang Minangkabau itu hitam, Bu. Oke, hitam. Kalau yang di sasaran kita itu pakaian anak-anak ini 2 versi. Oke, 2 versi. Kenapa tuh harus 2 versi? Nah, kalau yang untuk anak-anak yang randai, itu namanya Sarawak Galembong namanya, Bu. Sarawak Galembong. Iya. Yang gede-gede itu ya. Iya, yang sampai ke bawah ya apanya sisanya gitu kan. Oke. Nah, jadi yang pesilatnya itu kayak yang biasa yang kita lihat di di arena-arena lain. Pakaian pesilat.
Tapi kalau untuk randai khusus lagi pakaiannya. Oh, khusus Jadi lagi. anak ini 2 versi kita Mm-mm. pakaiannya. Oke. Nah, ini Pak, kalau seandainya kan biasanya kalau penampilan atau suatu pertandingan silat nih, itu kan harus ada pasang-pasangan ya Pak ya. Nah, Ya. itu biasanya kalau ketika pertandingan itu gerakan yang untuk olahraga. Tadi kan Pak Hendri bilang ada aliran silat yang untuk olahraganya nih. Nah, ketika turnamen, ketika ada pertandingan, gerakan yang selalu diajarin itu gerakan apa sih Pak? Apakah sama ketika latihan atau memang ada spesial gerakan yang ya ketika tampil ini nih gerakan yang kita gunakan gitu? Perbedaan kalau kita ini kan silat paninjauan. Paninjauan itu silat tradisi. Kalau yang silat olahraga itu kan itu ada turnamennya, Bu. Oh, oke. Nah, itu ada perbedaannya tuh. Kalau yang silat olahraga, yang untuk turnamenkan bahkan internasional tuh ya, Bu ya. Oke. Itu gerakannya memang dasarnya memang silat. Cuman kalau di turnamen itu kan gerakan bebas. Mau mukul yang mana, mau tendang yang mana, asal jangan yang vital. Itu kan silat olahraga. Iya. Kalau silat kita ini, silat tradisional ini, itu gerakan kita itu gerakan gimana cara mengunci lawan. Oke. Jangan lawan nih masuk ke serangannya kepada kita. Kita sifatnya mengintai pergerakan lawan. Baik. Jadi kalau sudah lawannya lengah langsung serang gitu ya Pak? Baru kita hajar dia. Hajar sampai Sifatnya menanti itu, Bu. Oh. Kalau sifat peninjauan itu sifatnya menanti. Kalau silat olahraga itu sifatnya nyerang. Oh, nyerang. Siapa yang cepat itu yang dapat. Baik, dapat poin Pak ya. Dapat poin. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak ya, silat tradisi seperti salah satunya silat paninjauan itu sifatnya menanti, berarti harus ada ketenangan ya. Nah, ketika misalnya nih Pak Henry kan sudah banyak pengalaman tampil. Apa sih Pak supaya diri ini, apalagi misal ada pesilat pemula yang harus menampilkan silatnya di depan penonton misalnya. Nah, ketika ada kesalahan gerakan atau lupa gerakan, nah apa sih tips dari Pak Henry supaya jangan sampai tahu penontonnya kalau kita misalnya ini lupa gerakan apa lagi nih. Nah, itu apa tuh tipsnya tuh Pak? Biasanya anak-anak ini urak langkah aja. Urak langkah namanya urak langkah namanya. Urak langkah, oke. Iya, urak langkah. Jadi lupa gerakannya kan namanya urak langkah. Kalau bahasa ya apanya balik ke lokasi masing-masing. Oh, baik. Kita kembali ke tempat berdiri masing-masing kembali. Habis itu baru dibuka lagi jurusnya kan. Namanya urak langkah namanya. Kalau lupa jurusnya. Urak langkah namanya Pak ya? Urak langkah. Urak langkah, baik. Jadi kalau salah urak langkah aja, langsung pindah ke posisi yang awalnya, mulai lagi gerakan yang baru. Gerakan yang berikutnya Pak ya? Nah, itu biasanya anak-anak adik-adik yang ada di perguruan silat Minang Sarumpun ini, ketika penampilan mungkin ada Pak ya melakukan kesalahan. Nah, apa sih perlombaan yang pernah diikuti sama Minang Sarumpun ini Pak? Kemungkinan kita masih baru kan. Perlombaan yang kita ikutin mungkin belum ada. Oh, belum ada. Makanya belum ada turnamen untuk silat. Kalau bahasanya silat kampung lah namanya kan. Silat tradisi asli kan. Kalau turnamen itu mungkin banyak kan, kita belum mempelajari anak-anak ini untuk silat olahraga untuk turnamen. Kalau silat untuk tradisi ini belum ada perlombaannya. Oh, belum ada. Mungkin kita juga masih rabung. Oke, masih belia. Masih belia. Iya. Ya, semoga saja bisa dari awal mengajak
adik-adik untuk belajar atau anak-anak muda sekarang Pak ya. Semoga bisa bisa ada nih, semoga ada pertandingan dalam silat tradisi Pak ya. Iya, iya. Iya. Ya, apanya itu mau keinginannya emang kayak gitu. Di Mm-mm. silat tradisional ini Mm-mm. pada pihak yang terkait Mm-mm. adakanlah untuk apanya turnamennya untuk silat tradisional, bukan silat olahraga gitu. Harapannya memang kayak gitu, Bu. Adakanlah Oke. turnamen randai Oh, ke Randai. Sumatera Barat kan. Iya, itu ada beberapa sekolah ya Pak. Di sekolah aja itu ada Ya. mempelajari seni itu, seni Randai Pak ya. Hmm. Semoga eh, generasi muda lebih paham, lebih mengerti, lebih mencintai silat daripada Iya, teknologi atau handphone, smartphone, Pak ya. iya, iya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih, bagaimana sih pandangan Pak Henry dengan anak muda saat ini yang suka dengan apa ya, yang suka dengan gadget atau apa gitu. Nah, bagaimana untuk mengajak mereka lebih mencintai lagi seni tradisi salah satunya silat ini, Pak? Kalau masalah anak-anak muda yang sekarang ini, Mm-mm. kalau dibilang kita yang tua udah terlambat, bisa juga. Oh, bisa Bisa dibilang juga. sudah terlambat. Tapi cuman Heeh. cinta kita kepada yang tua-tua, yang Mm-mm. sepuh-sepuh kan, untuk bisa kembali menarik anak-anak kita untuk bisa mencintai kembali tradisional Minangkabau. Kalau dibilang terlambat, belum juga mungkin kali Bu ya. Oh, belum. Iya. Ya belum, masih bisa di apa kan, Diubah sedikit gitu, Pak ya. diubah sedikit. Karena pengaruh dari gadget ini luar biasa, Iya. pada saat ini luar biasa. Memperbudak Iya. memperbudak atau ya memperbudak pola pikiran anak-anak ya, harus ini. Memang sih kita boleh mengikuti teknologi, tapi ya harus dibatasin dulu, Pak ya. Yang mana baiknya. Ada yang mudaratnya, ada Iya. yang apanya kan. Tapi kalau anak-anak dipandang sekarang ini banyak efek yang negatifnya daripada yang positifnya. Iya, baik. Tingkah anak pun Hmm? jauh berbeda karena Mm-mm. pengaruh dari teknologi. Bahkan kalau anak-anak ini pakai baju hitam, yang lain tuh kadang-kadang ngeledek kan. Iya, Karena ngeledekin. masuknya ilmu bela diri dari, bukan kita nuduh ya Bu Iya. ya, negara luar, seperti nggak usah disebut aja lah Bu ya. Mm-mm. Jadi yang pakai baju hitam ini sering anak ini dipandang sebelah mata, padahal seharusnya yang dikemukakan dulu bela diri tradisional inilah. Oke. Pendapat pihak yang terkait lah. Setiap daerah itu adalah perguruan, sasaran silat tradisional. Iya, itu harus Pak, karena sayang sekali kalau seandainya tidak diberi kesempatan ya untuk generasi muda. Karena kalau generasi muda itu fokusnya ke teknologi, memang kemajuan saja, ya rugi. Takutnya nanti sirna nih seni silat di daerah itu. Iya. Mm-mm. Nah, kalau menurut Pak Henry nih, apa sih nilai positif yang bisa diambil dari olahraga pencak silat ini, Pak? Itu yang paling menonjol kali anak-anak ini, Hmm? eh, persaudaraan antara mereka kan. Anak-anak ini kan nggak dari satu keturunan, misalnya Iya. bukan satu. Di Minangkabau kan bermacam-macam suku kan. Mm-mm. Das Kumbang, Caniago, Melayu. Anak ini kan nggak dari satu rumpun kan, beda-beda suku. Mm-mm. Nah di sini sama orang tuanya, sama bapaknya, sama ibunya. Oke. Kan dari bermacam daerah kan. Kita di anak-anak murid kita bukan dari Sungai Pinang aja, ada yang dari Kota Madia kan. Mm-mm. Seperti kita kan tinggal di perbatasan itu. Iya, perbatasan. Iya, perbatasan, tadi belah dua kubu. Baik. Ini Bu, kalau bisa Ibu Riri mampirlah ke tempat kita, lihat kita gimana latihan kita. Insya Allah. Ya, nanti kita bakal insya Allah kalau ada waktu kita singgah-singgah di sana deh, lihat teman-teman ya di perguruan silat Minang Sarumpun. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih disebut Minang Sarumpun gitu? Karena kan banyak nih
nama-nama lainnya. Mungkin apakah ada sejarahnya dikasih nama Minang Sarumpun? Sarumpun itu kan satu, Bu. Oh, satu, baik. Sarumpun dikumpulkan dari banyak-banyak yang istilahnya kalau bahasa Minang bareh tasera dikumpulan jadi satu. Oh, baik. Jadi dikumpulan yang yang tercecer gitu. lah. Kayak kececer. Ini susah bahasa Indonesianya, enggak susah nih. Balik ke ulah ini. Iya. Nah, jadi dikumpulin jadi satu, makanya Sarumpun. Minang, jadi Sarumpun, jadi Minang Sarumpun, Pak ya. Iya, jadi dengan ada kata Minang Sarumpun, ya itu maknanya besar. Walaupun berbeda tempat, manapun berada, Minang itu tetap satu rumpun. Iya, bener. Wah, ini banyak sekali nih sahabat budaya ilmu yang bisa kita peroleh ya dari Pak Henry dan teman-teman yang ada di perguruan silat Minang Sarumpun. Oke deh Pak Henry, kita hampir di ujung acara. Nah, boleh nih satu pertanyaan lagi. Ya. Apa sih harapan terakhir Pak Henry dengan seni silat tradisional di Minangkabau ini, Pak Henry? Ya, harapan kami itu aja, Bu, sebagai pendiri seni-seni budaya asli Minangkabau ya. Bisa dari pihak-pihak terkait tolonglah kami yang pelaksanaan pendidikan persilatan ini adalah jangan dipandang apa aja sebelah mata gitu. Sebelah mata. Bahkan kami bukan apa-apa Ibu ya. Guru-guru tua di sini nggak ada mengharapkan imbalan dari anak. Nah, kita insya Allah Bu sampai sekarang nggak ada memungut biaya anak-anaknya. Oke, baik. Lillahi ta'ala nggak ada memungut biaya sepersen pun. Itu guru besar kita Bapak Radius Dan. Beliau udah berumur 70 tahun. Oke, baik. Tiap hari beliau mengajar tanpa imbalan dari anak-anak kita ini, tanpa pamrih. Jadi pihak-pihak yang terkait cobalah pandang kami yang untuk penerus kebudayaan dari asli dari Minangkabau. Kan kami lelah, kami nggak akan lelah. Baik. Untuk selalu mengajarkan anak-anak kita. Itu aja harapannya. Oke, baik, terima kasih Pak Henry dan teman-teman di perguruan silat Minang Sarumpun sudah memberikan waktunya untuk malam hari ini di Perempat RRI Padang. Semoga Pak Henry dan teman-teman di perguruan silat Sarumpun ini makin sukses, makin jaya lagi, makin sukses untuk memperkenalkan ini silat-silat yang ada di Minangkabau ini ya Pak Henry ya. Iya. Baik Pak Henry dan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat budaya, barusan ya kita sudah ngobrol asik nih bareng Pak Henry dan teman-teman di perguruan silat Minang Sarumpun. Dan kita akan berjumpa Senin depan dengan narasumber yang berbeda di waktu yang sama, frekuensi yang sama juga sahabat budaya. Selamat malam. Tetap bersama kami terus di 92,4 MHz. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.